Halo sobat Megas, lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang kini lulus dalam ujian tahap ketiga. Dia harus mengikuti sebuah ujian dan lawan pertamanya adalah senior Shi yang telah menyerah dan tidak berkutik di hadapan Feng Hao walaupun dia telah mencoba menggunakan teknik naga api miliknya. Dan aksi dari Feng Hao mendapatkan perhatian juga dari tetua Akademi Sheng Tian yang berujar, "Hei anak itu, benda apa yang ada di tangannya itu? Itu terlihat sangat keras." Sedangkan untuk senior Shi, dia pun menyerah cuy setelah dia merasakan kekuatan dari Feng Hao. Senior Feng, selamat. Aku mengaku kalah dari dirimu. Kau sangat luar biasa. Tidak. Kita cuma baru bertukar beberapa gerakan. Apakah senior Shi tidak mau mencobanya lagi? Oh, tidak cuy. Tidak. Terima kasih. Aku telah melakukan yang terbaik, begitu juga dengan dirimu, ya kan? Ayolah, aku tidak akan menjatuhkan harga diriku lebih jauh lagi, ucap dari senior Shi. Maka dari itulah, setelah mengucapkan salam di sini senior Shi, dia pun undur diri dari tempat ini. Namun setelah senior Shi dia keluar dari dalam arena pertandingan, di sini para ciwi-ciwi Feng Hao mereka hanya peduli dengan Feng Hao dan tidak peduli dengan dirinya, yang membuat senior Shi dia kesel. Wah, bangke, nasib jomblo kagak ada yang memberi semangat. Namun setelah itu juga di sini Qin Er dia pun mendengar suara seseorang yang tidak asing bagi dirinya, suara seseorang yang akan menantang, dan dia adalah Hong Ge yang berasal dari keluarga Gi, yang merupakan seorang pemuda berbakat yang sangat luar biasa. Bahkan di usianya yang masih 28 tahun, dia telah mencapai ranah sains tingkat 2. Apa nggak gila itu? Wah! Mendengar reputasi gila dari orang itu yang ada di tempat ini, di sini Wan Xin dia pun penasaran dengan siapa orang itu sebenarnya, yang membuatnya bertanya kepada Qin Er. Ya, aku pernah mendengar nama orang itu. Dia berasal dari salah satu 8 keluarga utama yang ada di dataran Hongmeng, dan dia adalah pemilik dari tubuh atribut bumi yang sangat kuat, dan rumornya dia sangat luar biasa. Bahkan rumor mengatakan kalau dia telah menaklukkan makam kaisar kuno seorang diri, dan tidak diduga di tempat itu dia melakukan sebuah penerobosan hingga mencapai ranah sains, yang intinya dia sangat luar biasa gila. Mendengar rumor yang sangat luar biasa, di sini Wan Xin dia pun tapi tetap percaya kalau Feng Hao dapat menghadapinya. Sedangkan di arena sebelah, di sini pria besar itu ternyata dia tidak dapat menembus pertahanan yang dibangun oleh orang yang dari istana Xintian ini. Dan karena di sini Shumo dia terus menghindari dan juga bertahan, membuat pria besar itu dia kesal. Wah, Shumo, jangan cuma bertahan saja kau. Sudah setengah jam kau cuma bertahan saja dan tidak melakukan apapun. Apakah kau pikir kau hanya dapat bertahan dan bersembunyi seperti tikus? Tapi di sini senior Mo dia pun santuy aja, dan dia juga tidak terpancing dengan kata-kata dari lawannya, dan dia hanya berujar, tidak senior Long, aku cuma datang untuk memeriksa dan juga melihat reputasimu saja. Aku tidak tertarik untuk memenangkan turnamen ini. Dan karena aku telah melihat kemampuan dan juga reputasimu, maka dari itu izinkan aku untuk pamit, ucap dari bocahmu yang kini dia akan pergi begitu saja, meninggalkan bocah Long yang jelas membuat bocah Long dia kesal. Tapi ya sekalian dia juga sedikit senang karena dia bakalan menang. Namun untuk senior Mo, dia yang telah bertanding cukup lama, tapi dia juga tidak terluka sedikit pun, tetap mendapatkan pujian dari mereka orang-orang yang ada di luar sana. Karena luar biasa dapat bertahan dari serangan bocah Long yang dikenal sangat kuat. Dan melihat aksi dari bocah Mo, di sini para ciwi-ciwinya Feng Hao mereka pun yakin kalau sepertinya bocah Mo itu dia cukup kuat dan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Tapi hal itu pun dibantah oleh senior Shi. Tidak. Jika dia benar-benar kuat, dia pasti akan langsung menjatuhkan lawannya. Tapi dia tidak dapat melakukannya, dan dia hanya berpura-pura kalau dia baik-baik saja. Sungguh orang yang menjijikan, tipe orang yang sangat munafik, ucap dari senior Shi. Tapi di sini menurut Qin Er tidak, karena menurut Qin Er dia adalah tipe orang yang sangat bijak. Karena menurut dirinya bocah itu dia cuma mencoba untuk menahan imbang lawannya dari hal kekuatan dan sungguh sangat bijak. Karena itu tidak mencoret nama dan juga reputasi dari istana Xintian. Sedangkan di arena sendiri saat ini bocah ini dia
pun memasuki arena pertandingan. Dan dia akan berhadapan dengan Feng Hao, ya si bocah keluarga Gi ini. Namun sebelum bertanding, bocah dari keluarga Gi, dia pun mengeluarkan segenggam pasir di tangannya. Dan pasir itu bukanlah pasir biasa, karena kekuatannya sangatlah dahsyat dan juga keras, serta memiliki daya tahan yang sangat luar biasa. Maka dari itulah di sini bocah keluarga Gi, dia pun menggunakan pasir itu untuk membangun sebuah barrier pertahanan. Melihat hal itu, di sini tetua dari akademi, dia pun tahu kalau pertandingan kali ini sepertinya akan menjadi sangat menarik, karena lawan yang akan dihadapi oleh Feng Hao kini bukanlah kaleng-kaleng. Karena benar saja, salam pertama di dalam pertemuan mereka adalah sebuah bukit yang akan menimpa Feng Hao. Walaupun ya tentu saja hal yang seperti ini tidak ada artinya di hadapan Feng Hao. Bagus. Kau dapat menghancurkan teknik yang sangat terkenal dari diriku dalam satu gerakan. Kau benar-benar sangat luar biasa, junior, ucap dari bocah Gi itu. Namun di sini Feng Hao yang awalnya ditekan, kini dia pun mencoba untuk dapat menekan balik lawannya dan memutuskan untuk melakukan inisiasi. Tapi sayangnya serangan keras yang dilakukan oleh Feng Hao ternyata tidak dapat menembus pertahanan dari bocah Gi itu, yang membuat bocah Gi dia berujar, junior Feng, maaf, seranganmu belum cukup untuk dapat menghancurkannya. Yang membuat Feng Hao dia juga sempat terkejut tentunya, karena sebelumnya tidak ada yang dapat menahan serangannya yang seperti itu. Dan melihat Feng Hao yang gagal di dalam serangannya, membuat senior Shi dia pun menertawai Feng Hao, yang membuat dia kena semprot dari 3 ciwi-ciwinya Feng Hao. Lagian malah recall di base musuh, bangkilah. Dan kembali lagi nih cuy, ke Feng Hao. Beberapa kali Feng Hao mencoba untuk dapat menembusnya, tapi sayangnya tidak ada satupun aksi yang dilakukan oleh Feng Hao dapat membuahkan hasil, yang sempat membuat Feng Hao dia bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Ini tidak mungkin pertahanannya sekuat itu, pikir dari Feng Hao. Namun melihat Feng Hao yang bingung, membuat bocah ini dia berujar, ada apa junior Feng? Ayolah, aku akan menyerah jika kau dapat menembus pertahananku, ucap dari bocah Gi itu. Di sini Feng Hao dia pun berpikir kalau dirinya pasti sebenarnya dapat menghancurkan benda itu jika dia mengeluarkan semua kekuatan miliknya. Tapi aku tidak mau melakukannya untuk saat ini. Baiklah, aku akan menghancurkannya, tapi tidak dengan menghancurkannya secara langsung. Aku akan membuka sebuah celah dan kupikir itu cukup untuk membuat sebuah retakan kecil, dan itu sudah lebih dari cukup untuk dapat membuatku menang. Namun di sini untuk bocah Gi dia juga sempat berujar apakah Feng Hao akan menyerah. Tidak senior, walaupun aku tahu pertahanan senior sangatlah luar biasa, tapi izinkan aku untuk mencobanya beberapa kali lagi, karena aku masih penasaran. Baiklah, lakukanlah semaumu, ucap dari senior Gi. Maka dari itu di sini Feng Hao sebelum dia melepaskan serangannya, dia sempat mengucapkan agar senior Gi untuk sedikit waspada dan juga berhati-hati. Bukan karena Feng Hao sombong, tapi kali ini Feng Hao dia akan menggunakan sedikit kekuatan dari petir surgawi miliknya, dan itu terlihat sangat kuat sekali karena auranya saja dapat terlihat sampai keluar dari arena pertandingan. Dan begitu dilepaskan, benda kecil itu melesat mengenai tepat diri cangkang kura-kura itu sebelum menghancurkannya. Dan karena senior Gi dia tidak waspada, dia sampai harus terhempas pula. Dan melihat kekuatan Feng Hao yang sangat kuat seperti itu, membuat senior Shi dia pun sadar kalau sepertinya Feng Hao dia belum menggunakan seluruh kekuatan aslinya ketika mereka bertemu di atas arena. Sedangkan di arena sendiri saat ini bocah Gi dia pun mengaku kalah dan juga menyerah. Tidak senior, sambut dari Feng Hao. Aku dapat menang karena saat ini tingkat kultivasi senior ditahan sampai mencapai ranah martial emperor tahap pertama. Jika tidak, mana mungkin aku dapat memiliki kesempatan untuk bertahan. Tapi di sini senior Gi dia berujar, tidak junior Feng, kalah tetaplah kalah. Tapi ngomong-ngomong, junior Feng, bisakah kau memenuhi satu permintaanku? Ya, katakanlah, apa itu senior? Ucap dari Feng Hao. Kalahkanlah Long Yu itu, karena aku sejatinya hanya dapat dikalahkan dari mereka yang terbaik dari yang terbaik, ucap dari senior Gi sembari dia pergi meninggalkan arena pertandingan. Baik, aku mengerti, aku akan melakukannya senior, ucap dari Feng Hao.
Dan karena semua orang kuat telah ambil bagian, maka dari itulah kini tidak ada satu orang pun lagi yang tersisa. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun datang masuk ke dalam arena pertama dan akan berhadapan langsung dengan bocah Long itu. Dan begitu Feng Hao datang di sini, bocah Long dia pun langsung melancarkan aksinya yang membuat Feng Hao dia pun sama. Dia melakukannya pula ketika dia melihat bocah Long melakukan hal itu yang membuat kini keduanya harus beradu kekuatan satu sama lain. Yang membuat di sini bocah Long dia pun terdorong beberapa langkah ke belakang. Apa? Bagaimana bisa ini terjadi? Ucap dari bocah Long yang tangannya cukup gemetar. Sedangkan untuk Feng Hao, dia masih santuy aja bah. Kau ternyata cukup kuat juga nyah. Apakah senior Long memiliki kemampuan khusus atau kayak mana nih? Tanya dari Feng Hao. Ya, aku pemilik tubuh dewa yang disebut sebagai Invisible God Body. Ucap dari bocah Long yang kini kembali melepaskan aksinya kepada Feng Hao untuk kedua kalinya. Yang kali ini senior Long dia juga harus tersungkur. Dan jelas apa yang terjadi di dalam arena pertandingan membuat mereka semua yang menyaksikannya mereka kagum dan juga sangat luar biasa dengan aksi dari Feng Hao. Dan untuk senior Mo, dia juga merasakan kalau Feng Hao adalah sosok yang sangat luar biasa. Maka dari itu, bahkan aku juga tidak dapat melihat takdirnya dan aku harus mendapatkannya, pikir dari senior Mo ini. Sedangkan di arena sendiri saat ini senior Long beberapa kali dia mencoba untuk bangkit. Dia tetap terus terhantam dan juga terdorong oleh Feng Hao hingga berkali-kali. Karena mau berapa kali pun dia mencoba bangkit dan menyerang, dia tetap tumbang. Tapi tetap dia tidak mau menyerah pula. Bahkan dia juga tersenyum sebelum tubuhnya bertransformasi mengenakan armor yang sangat kuat. Bahkan dia juga melakukan sebuah penerobosan ketika dia sedang dihajar oleh lawannya yang membuat Feng Hao dia kesel. Bangkit. Bocah itu dia sengaja dihajar berulang kali hanya untuk memaksa tubuhnya menjadi lebih kuat lagi, untuk memaksa dirinya melakukan sebuah penerobosan. Bisa-bisanya aku terkena trik yang sama dengan teknik dan juga trik yang aku lakukan sebelumnya. Pikir dari Feng Hao. Dan kini melihat senior Long yang datang dan menerjang Feng Hao, di sini Feng Hao dia pun memang agak sedikit kesal. Maka dari itulah ketika senior Long dia akan melakukan aksinya, di sini Feng Hao dia pun melepaskan kontrol yang tidak akan lebih lemah daripada yang sebelumnya yang membuat senior Long dia langsung tersungkur terhempas jatuh. Dan itu membuat bocah ini dia pun bingung tentunya. Bagaimana bisa dia melakukannya? Aku telah melakukan penerobosan tapi dia bisa ditekan seperti ini. Apakah lawan yang aku hadapi selama ini hanyalah orang-orang lemah? Dan ketika aku bertemu dengan lawan yang kuat, aku bukanlah apa-apa, pikir dari senior Long. Di sini Feng Hao yang kena prank dengan teknik yang dia gunakan sebelumnya, membuat Feng Hao dia kesal. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia benar-benar ingin menghajar bocah itu. Dan dia juga berujar, gimana? Apakah kau masih ingin melanjutkannya? Aku benar-benar akan menghajarmu dengan benar. Tapi di sini untuk senior Long setelah dia dihajar berulang kali oleh Feng Hao, bahkan setelah dia melakukan penerobosan tapi tetap tidak dapat menahan serangan dari Feng Hao, membuat bocah ini dia tidak lagi memiliki pilihan lain selain menyerah. Kalau nggak mau hancur, aku akan kembali. Aku akan kembali menjadi lebih kuat lagi, ucap dari bocah itu, yang artinya ya, Feng Hao kini dia pun menempati posisi pertama dalam daftar ujian kali ini. Dan setelah pemenang pertama dalam ujian murid baru telah ditentukan, maka dari itulah kini para murid mereka diizinkan untuk beristirahat dan diharapkan mereka untuk datang 2 hari lagi tepat waktu. Dan jika tidak datang, maka mereka akan dianggap mengundurkan diri, ucap dari patua itu. Dan untuk Feng Hao tentunya dia mendapatkan selamat dari para ciwi-ciwinya dulu karena telah tampil luar biasa memenangkan turnamen antar murid baru. Namun di sela-sela Feng Hao dia mendapatkan selamat, di sini bocah Long dia pun kembali datang dan dia memanggil Feng Hao yang membuat Qin Er dia langsung ngegas aja bah ketika dia melihat Feng Hao akan diganggu. Tapi nyatanya di sini bocah Long dia pun mengatakan kalau sebelumnya aku boleh kalah tapi selanjutnya aku akan menang. Aku akan menang dari dirimu dan mari kita menjadi teman sekelas yang baik, ucap dari bocah Long yang ternyata dia cukup sportif. Ya, tentunya di sini Feng Hao menanggapinya dengan baik. Sambutan dari bocah Long itu, tapi tidak dengan Qin Er, dia tetap ngegas. Namun di sela-sela itu pula ada seseorang yang datang menyapa Feng Hao, dan kali ini yang datang adalah senior Mo. Tidak senior tapi junior.
Selamat Senior Feng telah memenangkan turnamen kali ini. Dan perkenalkan, aku adalah Shumo dari Istana Xiangtian. Bolehkah aku berbicara sejenak dengan dirimu? Maka dari itulah kini Feng Hao dan juga bocah Mo itu mereka pun pergi bersama. Dan kini di kedai kopi mereka pun sempat berbicara basa-basi sebelum mereka membicarakan inti pembicaraannya. Namun inti dari pembicaraan mereka adalah, Senior Feng, bisakah Anda menjadi pengikutku? Apa? Tentunya mendengar hal itu membuat Feng Hao dia terkejut. Apa-apaan ini, bah? Di sini bocah Mo dia pun menjelaskan alasannya, dan dia juga menjelaskan kalau dirinya adalah pemilik tubuh celestial body yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Dengan kemampuan yang dia miliki itu, di sini bocah Mo dia pun yakin kalau dia bukanlah lagi seorang manusia, karena dia dapat melihat masa depan dan menganggap kalau dia lebih dari manusia biasa dan lebih cocok untuk menjadi seorang dewa. Namun untuk Feng Hao dia masih berpikir kalau sepertinya di sini bocah Mo itu sebelumnya pasti dia mengincar bocah Long itu untuk dijadikan pengikutnya. Tapi setelah aku memenangkan pertandingan ini, pasti dia beralih kepada diriku. Orang ini dia menganggap kalau dia memiliki kemampuan dewa dan ingin aku menjadi pengikutnya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah aku adalah pemilik dari tubuh ilahi tertinggi yang dikenal sebagai dewa utama dunia ini. Dan dengan kemampuan itu, bagaimana bisa aku menjadi seorang pengikut dari seseorang yang bahkan lebih lemah daripada diriku? Dengan kenyataan yang seperti itu, di sini Feng Hao dia jelas menolak permintaan dari bocah Mo itu. Dan jelas apa yang diucapkan oleh Feng Hao membuat bocah Mo dia terkejut. Bagaimana bisa Feng Hao menolak tawaran dari seorang yang dapat melihat masa depan? Apa? Apakah kau serius? Jika kita bersama, kita bisa menemukan cara untuk hidup abadi selamanya. Tidak, terima kasih. Hal itu masih terlalu jauh untuk mencapai batasan itu. Selain itu, aku juga tidak ingin hidupku terikat dengan sesuatu. So, selamat tinggal Junior Mo, ucap dari Feng Hao. Tapi di sini bocah Mo dia tetap masih memberikan sebuah kesempatan bagi Feng Hao untuk merubah pikirannya nanti. Aku akan memberikan kau 1 hari untuk berpikir. Dan kau masih bisa datang menemuiku setelah kau berpikir jernih. Ucap dari bocah itu yang membuat Feng Hao dia jadi takut cuy. Kalau sepertinya anak ini dia adalah orang yang gila. Dia mengerikan. Lebih baik aku tidak perlu memprovokasinya. Karena dia mengatakan kalau dia dapat melihat masa depan. Tentunya jika dia ingin merugikanku, ini akan sulit bagi diriku untuk mencegahnya. Dan kini 2 hari kemudian di pagi hari Feng Hao dia pun pergi menuju gerbang utama dari Akademi Xiangtian. Dan di tempat inilah cukup ramai cuy, karena didatangi oleh para murid-murid yang telah lulus dalam periode kali ini. Dan tentunya Feng Hao dia pun datang bersama dengan rekannya yaitu Senior Shi. Dan ciwi-ciwinya nggak tahu kemana. Dan ketika mereka semua telah berkumpul di tempat ini, ternyata ada seorang tetua yang datang memberikan sebuah sambutan selamat datang kepada para murid-murid baru. Di mana Pak Tua itu dia juga memberikan sebuah buku kepada setiap murid baru untuk mempelajari sejarah umat manusia dan tujuan dari Akademi Xiangtian ini didirikan. Dan isi dari buku itu nanti akan dijelaskan di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Aduh, aus.